Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwati fillah al-ahibba rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-Nya, memenuhi semua kebutuhan kita. Dan satu hal nikmat yang Allah berikan yang akan datang ini nikmat besar bagi kita kaum muslimin adalah nikmat datangnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk mentarqiyah kita, bulan untuk mentarqiyah ruhiyah kita, bulan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, bulan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada kita kaum muslimin untuk memanfaatkan secara betul, memanfaatkan dengan baik, sebagaimana harapan daripada ayat di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa ini pernah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ahdaf sasaran daripada ibadah Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang semakin memahami makna kehidupan secara baik. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk betul-betul memanfaatkan Ramadan. Ikhwati fillah al-ahibba rahimakumullah. Untuk itu kita sebagai seorang muslim hendaklah betul-betul menjadikan Ramadan sebagai stasiun buat kita, terminal untuk meningkatkan kualitas kita. Untuk itu Rasulullah SAW pernah mengatakan terkait dengan datangnya bulan Ramadan dalam Sahih Ibnu Huzaimah, beliau mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Ketika datangnya Ramadan, dikatakan, wahai para pemburu kebaikan, sambutlah Ramadan. Wahai para pemburu keburukan, hentikanlah keburukan yang engkau lakukan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menginginkan kepada kita untuk memanfaatkan Ramadan sebagai bulan kebaikan kita dan menjadikan Ramadan bulan untuk menahan segala bentuk kemaksiatan yang kita lakukan. Ramadan, ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah, akan datang, dan Ramadan adalah satu bagian kehidupan dari kita, satu waktu dari kehidupan kita. Karena itu manfaatkanlah Ramadan, karena sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan terkait dengan manfaat waktu dan terkait dengan permintaan kepada kita untuk memanfaatkan permasalahan waktu, bahwa Ramadan kali ini insya Allah akan temukan kita dengannya, belum tentu akan kita temui lagi pada tahun-tahun berikutnya. Karena sebagaimana hari pada umumnya, hari yang hari ini kita lakukan, aktivitas hari ini kita lakukan, belum tentu sama dan tidak akan sama dengan apa yang kita akan lakukan besok hari. Karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita terkait dengan pentingnya kita melihat hari, terkait dengan pentingnya kita melihat waktu. Rasulullah SAW mengatakan, laisa min yaumin ya'ti ibna adam illa yunadi fihi ya ibna adam ana khalqun jadid wa ana 'alaika ghadan syahid fa'mal khairan fiyya fa ashhadu laka ghadan wa inni law qad madaitu lan tarani abada. Rawahu Dailami. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah ada satu hari yang mendekati anak Adam kecuali hari itu akan mengatakan kepada anak Adam, akan memanggil anak Adam, wahai anak Adam, aku adalah makhluk baru dan aku akan menjadi saksi atas kamu besok hari. Maka itu hendaklah kalian berbuat baik dalam mengisi hari-hariku ini, dan aku akan menjadi saksi atas kalian besok. Dan seandainya aku telah berlalu dari hadapan kalian, maka engkau tidak akan pernah melihatku selama-lamanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu kita akan mendapatkan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya.
dan tidak kita bisa pastikan apakah akan datang untuk kedua kalinya menemui kita Ramadan. Karena itu betullah apa yang katakan Rasul SAW, ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarri aqsir. Wahai para pemburu kebaikan, manfaatkanlah Ramadan, sambutlah Ramadan. Wahai para pemburu keburukan, hentikanlah keburukan Anda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paling tidak ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan terkait dengan memanfaatkan Ramadan, sehingga apa yang diharapkan daripada ibadah Ramadan menjadi takwa betul-betul kita dapatkan. Yang pertama adalah kesiapan kita dalam hal-hal ilmu terkait dengan Ramadan, al-uddatul ilmiyah, persiapan ilmu. Sebagaimana kita fahami bahwa amal tidaklah bisa baik kecuali dilandasi oleh ilmu, dan amal tidak akan bisa banyak memberikan manfaat baik bagi orang yang beramal ataupun bagi orang-orang yang di sekelilingnya kalau seandainya dilakukan tanpa atas dasar ilmu. Karena itu al-amal tabi'ul ilmi, amal mengikuti ilmu. Untuk itu ma'asyiral muslimin akhwati fillah rahimakumullah, Ramadan yang akan kita lakukan, bagaimana kita mengisi Ramadan, bagaimana kita seharusnya menjaga diri kita selama bulan Ramadan dalam rangka menjadikan Ramadan bulan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hendaklah kita perlu membekali diri kita dengan ilmu tentang fikih saum, ilmu tentang hal-hal yang membatalkan saum, tentang hal-hal yang menjadikan puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita, atau ilmu yang terkait dengan hal-hal lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan juga dalam rangka mendapati Ramadan di beberapa hari ke depan ini, hendaklah kita juga mengadakan persiapan al-uddatul ma'nawiyah, persiapan mental kita, persiapan maknawi kita. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguhnya dalam Ramadan kita mengalami banyak perubahan pola hidup kita, perubahan pola tidur kita, perubahan pola makan kita, dan juga diminta kita ada perubahan dalam pola tata pergaulan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidak mungkin bisa kita lakukan secara baik manakala kita tidak mempersiapkan sejak dini, meskipun hanya tinggal beberapa hari ke depan, terkait dengan mental kita, maknawiyah kita. Kemudian yang ketiga adalah al-uddatu al-jasadiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal juga yang penting perlu kita lakukan adalah kita mempersiapkan juga kesiapan fisik kita. Karena Ramadan adalah ibadah saum, ibadah yang tidak hanya ruhiyah tetapi juga ibadah jasadiyah. Kita diminta untuk menahan makan, minum dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Dan kalaupun kita memiliki fisik yang kurang baik, fisik yang tidak sehat, tentunya amaliyah Ramadan tidak bisa kita lakukan secara optimal. Inilah ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, apa yang perlu kita siapkan dalam 1-2 hari ke depan terkait dengan Ramadan. Meskipun barangkali waktu terlalu singkat untuk mempersiapkan, namun dengan niat kita, tekad kita semata-mata menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua persiapan kita dalam waktu yang singkat ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga menjadikan Ramadan kita Ramadan yang penuh dengan barakah, penuh dengan kebaikan buat kita dan kaum muslimin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.